Malam itu Surabaya terasa lebih panas dari biasanya. Di lantai 25 gedung Aurora Tower, ruangan CEO PT Aurora Kosmetik masih terang benderang. Lydia Pramesti duduk di kursi ergonomisnya yang mahal, tapi pundaknya terasa kaku. Usia 42 tahun, tapi garis-garis halus di wajahnya sudah menceritakan perjalanan panjang yang berat. 5 tahun lalu, hidupnya hancur berkeping-keping. Reza, suaminya selama 12 tahun, meninggal dunia dalam kondisi yang tragis. Awalnya dokter bilang serangan jantung, tapi investigasi pribadi Lydia mengungkap fakta pahit. Reza diracuni oleh mitra bisnis mereka sendiri, seorang pengusaha bernama Haris yang iri dengan keberhasilan perusahaan. Haris ingin menguasai formula produk unggulan Aurora. Reza mati, Haris dipenjara. Tapi luka di hati Lydia tidak pernah sembuh. Sejak saat itu, ia membangun tembok tinggi. Perusahaan tetap tumbuh pesat di bawah kepemimpinannya yang tegas dan kadang judes. Omset melonjak, produk skincare dan makeup mereka mendominasi pasar Jawa Timur. Tapi di balik itu semua, Lydia sendirian. Banyak pria mencoba mendekatinya, bos-bos muda dari perusahaan properti, bankir, bahkan pengusaha startup yang ganteng dan kaya raya. Mereka mengirim bunga, undangan dinner di restoran bintang 5, atau pesan-pesan manis di ponsel pribadinya. Baginya, cinta hanya jebakan. Ia takut dikhianati lagi, takut kehilangan kendali, takut merasakan sakit yang sama. 30 WIB. Lydia masih menyelesaikan laporan keuangan kuartal. Tiba-tiba, AC besar di ruangannya berhenti bekerja. Udara panas langsung menyergap. Keringat menetes di lehernya yang ramping. Dengan kesal, ia menekan interkom. "Rina, AC saya mati. Cari teknisi sekarang juga, atau siapa saja yang bisa memperbaiki." 25 menit kemudian, pintu ruangan terbuka pelan. Seorang pemuda masuk dengan langkah hati-hati. Seragam cleaning service berwarna biru tua agak kusut karena kerja seharian, tapi wajahnya bersih dan tampan. Tinggi, bahu lebar, raham tegas, dan mata yang teduh. Usianya sekitar 26 tahun. "Selamat malam Bu Lydia, saya Irfan dari tim cleaning service. Sekretaris Ibu bilang AC-nya bermasalah," katanya sopan, suaranya rendah dan tenang. Lydia mengangkat kepala. Untuk beberapa detik, ia kehilangan kata-kata. Irfan bukan tipe pria yang biasa ia lihat di lingkungan eksekutif. Tidak ada jam tangan mewah, tidak ada parfum mahal. Hanya pemuda biasa dengan keringat di dahi dan senyum malu-malu. Tapi justru itu yang membuat jantung Lydia berdegup lebih cepat. "Ya, perbaiki secepatnya," jawabnya, berusaha terdengar tegas seperti biasa. Irfan langsung bekerja. Ia membawa tangga pendek, membuka panel AC, dan memeriksa dengan teliti. Lydia seharusnya bisa pindah ke ruang rapat, tapi kakinya seolah tertanam. Ia diam-diam mengamati gerak-gerik pemuda itu. Otot lengannya yang menegang saat mengangkat tangan, tetesan keringat yang mengalir di leher, dan konsentrasi yang tulus di wajahnya. Sesuatu yang lama terkubur di tubuh Lydia mulai bergerak pelan. Rasa yang sudah 5 tahun tidak ia rasakan. Birahi, kerinduan, hasrat seorang perempuan. "Kompresornya overload, Bu. Mungkin karena dipakai non-stop. Saya bersihkan dulu dan ganti beberapa komponen," jelas Irfan sambil melirik sekilas. Lydia mengangguk. "Kerjakan saja." Tapi alih-alih bekerja, ia mulai mengajak bicara. Irfan tersenyum tipis sambil terus bekerja. 2 tahun, Bu. Saya ambil shift malam karena siangnya kuliah S1 manajemen sambil kerja. Adik saya masih SMA, ibu saya janda juga." Percakapan mengalir pelan. Lydia terkejut mendengar cerita Irfan. Pemuda itu tidak mengeluh, meski hidupnya jauh dari mewah. Ia bercerita tentang mimpi membuka usaha jasa kebersihan sendiri suatu hari nanti. Lydia merasa ada kehangatan yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tertawa kecil mendengar lelucon sederhana Irfan tentang AC kantor yang lebih rewel daripada bos-bos. Jam terus berlalu, 30 menit,
AC sudah dingin kembali. Tapi Lydia tidak ingin Irfan pergi. "Tunggu dulu mas, duduklah, saya ambilkan minum." Ia mengeluarkan air dingin dan bahkan sepotong coklat dari laci mejanya. Irfan duduk di sofa tamu dengan canggung, tapi obrolan mereka semakin dalam. Lydia mulai membuka diri sedikit. Ia bercerita tentang tekanan menjadi CEO perempuan di industri yang keras, tentang bagaimana ia harus menahan air mata saat pemakaman Reza. Irfan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali memberi tanggapan bijak meski usianya jauh lebih muda. Bu Lydia kuat sekali, tapi kadang orang kuat juga butuh tempat untuk lelah, katanya pelan. Saat itu, sesuatu di dalam diri Lydia runtuh. 57 menit. Gedung sudah sepi total, hanya mereka berdua. Lydia berdiri, mendekati Irfan. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan pemuda itu. "Irfan, saya tahu ini gila. Tapi sudah 5 tahun saya tidak merasakan apa-apa. Hati saya mati." Irfan terkejut, matanya melebar. Tapi ia tidak menolak saat Lydia mendekatkan wajahnya. Ciuman pertama mereka lembut, penuh keraguan. Kemudian semakin dalam, penuh lapar yang tertahan. Lydia menarik tangan Irfan dan membawanya masuk ke kamar mandi pribadi yang mewah di dalam ruang kerjanya. Pintu ditutup rapat. Di bawah cahaya lampu temaram, pakaian mereka jatuh satu persatu. Tubuh Lydia yang terawat bertemu dengan tubuh Irfan yang kuat dan hangat. Mereka menyatu untuk pertama kali dengan penuh gairah di dinding kamar mandi. Lydia mendesah keras. Air matanya jatuh saat gelombang kenikmatan yang lama hilang datang menyapu. "Lama sekali aku menunggu ini," bisiknya di sela desahan. Irfan memperlakukannya dengan lembut tapi penuh hasrat. Ia mencium setiap inci kulit Lydia seolah menghormati luka yang dibawa wanita itu. Pertemuan pertama berlangsung intens, penuh keringat dan napas yang memburu. Mereka tidak berhenti di situ. Setelah istirahat sebentar sambil berpelukan, hasrat bangkit lagi. Kali kedua terjadi di lantai marmer yang dingin. Lebih pelan, lebih intim. Irfan membelai rambut Lydia, mencium lehernya, dan berbisik kata-kata menenangkan saat Lydia menangis di tengah kenikmatan. Tubuh mereka bergerak selaras, seolah jiwa mereka juga bertemu. Ketiga kalinya terjadi di depan cermin wastafel. Lydia melihat pantulan dirinya sendiri, wajah yang merona, mata yang basah, dan tubuh yang akhirnya merasa utuh. Mereka mencapai puncak bersama, tubuh saling bergetar hebat. 3 kali pelepasan itu bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Lydia merasa seperti lahir kembali. Setelah semuanya reda, mereka duduk di lantai kamar mandi. Tubuh masih saling berpelukan. Lydia menangis terseduh di dada Irfan. Isakannya pecah. 5 tahun penahan rasa sakit keluar semua. "Saya takut sekali Irfan. Setelah Reza meninggal, saya janji tidak akan membiarkan siapapun masuk lagi ke hati saya. Tapi kamu, dengan seragam kerja biasa ini, kamu membuat dinding itu runtuh dalam beberapa jam saja," katanya di sela tangis. Irfan mengusap punggungnya dengan sabar. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Hanya pemuda biasa. Tapi saya lihat ibu bukan hanya CEO hebat. Ibu adalah perempuan yang sangat kesepian." Mereka berbicara panjang. Lydia menceritakan detail pengkhianatan Haris, bagaimana ia hampir bangkrut secara emosional, dan tekanan menjadi single parent bagi anak perusahaan. Irfan berbagi cerita tentang ibunya yang juga janda, dan bagaimana ia belajar bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap membuka hati. Obrolan itu penuh air mata, tawa kecil, dan pelukan hangat. Pukul 3 dini hari, Lydia akhirnya melepaskan pelukan. Ia merapikan diri, begitu juga Irfan. Sebelum pemuda itu pergi, Lydia memegang tangannya erat. "Ini bukan sekedar malam gila, Irfan." Irfan tersenyum lembut. "Mungkin ini awal, Bu. Kalau Ibu izinkan, saya ingin tahu lebih banyak tentang Ibu." Lydia mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ia tersenyum dengan mata berbinar.
Pagi menyingsing di Surabaya. Lydia berdiri di jendela ruang kerjanya, memandang kota yang mulai bangun. Ia merasa ringan. Luka yang selama ini menggerogoti hatinya mulai terasa lebih kecil. Irfan, pemuda dari lapisan sosial yang berbeda, telah mengajarinya satu pelajaran berharga. Penyembuhan tidak datang dari kekayaan atau status. Ia datang dari keberanian untuk merasakan lagi, dari sentuhan tulus, dan dari keikhlasan menerima bahwa kita semua pantas bahagia. Beberapa hari kemudian, Lydia mulai berubah. Ia masih tegas di kantor, tapi senyumnya lebih sering. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Aurora Tower masih berdiri megah di pusat Surabaya, tapi ruangan CEO kini terasa lebih hangat. Lydia Pramesti berdiri di depan jendela besar, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di tangannya ada secangkir teh hangat, bukan kopi hitam pekat yang dulu ia minum hingga larut untuk melupakan kesepian. Hari ini, ia berulang tahun yang ke-43. Meja kerjanya dipenuhi bunga sederhana, bukan karangan mewah dari pengusaha-pengusaha yang dulu berlomba mendekatinya. Bunga-bunga itu datang dari Irfan. Setangkai mawar putih dengan kartu kecil bertuliskan, "Untuk perempuan terkuat yang pernah saya kenal. Selamat ulang tahun, Bu." Lydia tersenyum sambil mengusap air mata yang tiba-tiba menggenang. Perjalanan mereka tidak mudah. Banyak yang menggunjingkan hubungan CEO dengan cleaning service. Beberapa eksekutif bahkan berani mengkritik terang-terangan. Tapi Lydia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia memilih kebahagiaan daripada citra sempurna. Irfan kini tidak lagi memakai seragam biru tua setiap malam. Lydia memberinya kesempatan mengembangkan usaha jasa kebersihan sendiri. Dengan modal kecil dan kepercayaan penuh dari Lydia, usaha Irfan berkembang pesat. Ia tetap rendah hati, tetap memanggil Lydia Bu di depan orang banyak. Tapi di balik pintu rumah kecil yang kini mereka tempati bersama, ia memanggilnya sayang dengan penuh kasih. Malam itu, saat mereka duduk di teras rumah, Lydia bersandar di dada Irfan. "Kadang aku masih takut," bisiknya. Irfan mencium keningnya lembut. "Aku bukan Reza. Aku hanya Irfan yang mencintai kamu apa adanya. Bukan karena jabatan, bukan karena uang." Air mata Lydia jatuh lagi. Bukan tangis sedih, tapi tangis syukur. Ia ingat betapa dulu ia membangun tembok tinggi, menolak semua pria kaya yang mendekat. Ternyata, penyembuhan hatinya datang dari pemuda berusia 26 tahun yang hanya membawa obeng dan senyum tulus di malam AC rusak. Kini, Lydia sering turun ke lapangan, mengunjungi pabrik, berbicara dengan karyawan biasa. Ia lebih sabar, lebih manusiawi. Perusahaan tetap sukses, tapi budaya kerjanya berubah. Lebih hangat, lebih peduli. Banyak karyawan yang terinspirasi melihat bos mereka yang dulu judes, kini tersenyum lebih sering. Di akhir malam, Lydia memeluk Irfan erat. "Kamu bukan hanya memperbaiki AC malam itu. Kamu memperbaiki jiwa aku yang hampir mati." Irfan balas memeluknya. Di bawah langit Surabaya yang cerah, dua hati yang berbeda dunia itu kini menyatu. Lydia belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal derajat, usia, atau masa lalu. Ia belajar bahwa luka terdalam pun bisa sembuh jika kita berani membuka pintu hati, meski hanya karena sebuah AC rusak di malam yang panas. Dan di setiap hembusan angin malam, Lydia berbisik pelan, "Aku akhirnya pulang." Pesan penutup. Kadang, keajaiban datang bukan dari yang megah, melainkan dari yang sederhana. Berani mencintai lagi adalah bentuk keberanian paling indah yang dimiliki manusia.